Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Linda Sri Lestari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lamongan, akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam tugas koneksi antar materi modul 1.1. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Indonesia, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantoro membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro juga memiliki keyakinan bahwa menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti yang tertuang dalam semboyannya Ing Harso Sungtulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani, sehingga sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga kini. Dalam merefleksi kali ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini mengenai refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Guru lebih mendominasi di dalam pembelajaran, kemudian kurang memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Berikutnya, pengajaran sama dengan pendidikan. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran dan kurang kreatif dalam mengadakan media pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Peserta didik nyatakan berhasil bila anak mendapat nilai dan mampu melampaui KKM. Kegiatan belajar lebih banyak dilakukan di dalam kelas. Tugas yang diberikan sama dalam satu kelas dan tidak memberi perhatian atau tidak memperhatikan keberagaman karakter peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mengikuti program guru penggerak dan belajar tentang modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1. Refleksi filosofi pendidikan nasional. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat, sebagai manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arah, dan sehingga anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan diri. Pendidikan yang berpihak pada murid menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani, termasuk pembelajaran di kelas, belajar tanpa takut disalahkan, anak belajar tanpa adanya tekanan dari orang lain, bebas mengutarakan pendapatnya dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apa. Guru tidak memaksa anak menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginan guru. Jadi, anak akan menghasilkan berbagai karya dalam bentuk apa. Sebagai pendidik kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya anak bukanlah kertas yang kosong bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, melainkan anak sudah membawa kekuatan atau kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam yang tinggal di pegunungan akan beda dengan kodratnya
dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan bahwa kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, kreatif, critical thinking, collaboration, communication. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 azas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Sedangkan konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Sedangkan tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, anak adalah manusia merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan siswa-siswanya. Yang kedua, saya harus merubah sudut pandang saya bahwa setiap anak berpotensi. Tinggal bagaimana kita sebagai guru dapat mengembangkan kompetensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga, saya akan mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain, kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Orang tua dan guru adalah pribadi yang memberi teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik, muncullah potensi anak tergantung tuntutan yang diberikan orang tua dan guru. Sehingga anak mencapai profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan pada kurikulum mereka. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan yang terakhir, yang diharapkan saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing Harso Sung Tulodo, ing Matio Mangunkarso tuturi handayani. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.